قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wa ja'ala ashrafa hadhihi al-ummati hamalat al-Qur'an wa wa'ada man qara'ahu wa hafadhahu wa tadabbarahu bi'ala al-janan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil maqam. Ikhwaniddin rahimani wa rahimakumullah, seluruh teman-teman terutama yang pada malam hari ini bisa mengikuti kajian virtual dari tempat tinggalnya masing-masing yang diselenggarakan oleh Irmas Pama, termasuk juga teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. A'azanillahu wa yakum ajma'in. Saya masih rindu dengan suasana seperti Ramadan sebelumnya, di mana kita setiap awal Ramadan selalu mengadakan tabligh akbar, bahkan sholat tarawih dan juga qiyamul lail serta safari dakwah di beberapa tempat. Qadarullah, karena saat ini kita merasakan pandemi yang luar biasa dan belum berkesudahan, kita ditakdirkan oleh Allah untuk bersama-sama saling menyerajut silaturahim dan juga thalabul ilmi via virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita di dalam menghadiri majelis ilmu. Kita berharap semua yang pada malam ini hadir secara online mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, juga syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Dan seperti biasanya, mungkin teman-teman di sana sudah selesai taraweh. Kita juga baru selesai taraweh. Alhamdulillah, di hari yang ke-11 masuk ke-12, kita sudah melewati 10 hari yang pertama di bulan suci Ramadan. Tidak terasa 20 hari lagi kita akan berjumpa dengan Lebaran. Kita sudah melewati 10 hari yang pertama dengan segudang kasih sayang, segudang rahmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kita memasuki 10 hari yang kedua, di mana ada maghfirah, ada ampunan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya. Maka rugi serugi-ruginya kalau kita melewati Ramadan tanpa membawa ampunan dari dosa-dosa kita. Maka saya doakan semua teman-teman yang pada malam hari ini hadir secara virtual, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan kita termasuk orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita tahu bahwa Ramadan adalah syahrul Quran, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Ayat yang masyhur di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang sering diulang setiap kajian kultum selama bulan suci Ramadan ini menegaskan kepada kita bahwa Ramadan adalah syahrul Quran. Allah sendiri yang menyatakan bahwa bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka Ramadan ini menjadi bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa.
Begitu pula dengan malam diturunkannya Al-Quran, malam itu menjadi malam yang sangat mulia, malam yang nilainya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sebab Al-Quran yang diturunkan kepada seorang hamba, maka hamba itu menjadi mulia, menjadi manusia yang paling mulia, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pun Al-Quran yang diturunkan di 2 kota suci, Makkah dan juga Madinah, kedua kota itu menjadi kota yang sangat mulia. Maka dimanapun ada Al-Quran, di situ ada kemuliaan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Waqi ayat 79, Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Sungguh Al-Quran itu adalah kitab yang sangat mulia. Ia tidak tersentuh oleh tangan-tangan yang kotor, tangan-tangan yang keji. Sehingga dimanapun ada Al-Quran, maka di situ ada kemuliaan. Ketika Al-Quran dibaca di rumah, rumah itu akan menjadi mulia. Ketika Al-Quran dibaca di tempat kerja itu akan menjadi mulia dan penuh berkah. Apalagi Al-Quran itu ada pada diri seseorang, maka ia akan menjadi manusia yang sangat mulia, sebagaimana sifat Al-Quran yang mulia itu. Maka segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala himpun ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, siapapun yang bersama dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan begitu banyak keutamaan, banyak kebaikan, walaupun kita belum memahami artinya, walaupun kita belum bisa mengamalkannya, kita belum bisa mengajarkannya, kita baru sebatas mau membacanya saja, itu luar biasa nilainya. Sebagaimana Rasulullah menyabdakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak pada hari kiamat akan datang untuk memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Ayat ini, juga hadis ini tidak menjelaskan apakah yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu hanya mereka yang hafal Quran 30 juz. Tidak. Bukan juga mereka yang paham artinya, paham terjemahannya, paham ulumul Qur'annya, juga tidak. Tapi siapapun, walaupun hanya orang awam yang baru terbata-bata, sebatas mampu membaca, meskipun bacaannya juga belum lancar, dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang mulia. Sampai Nabi mengatakan, Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasan. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya setiap huruf itu satu kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, lakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu dihitung satu huruf. Bahkan alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf-huruf Al-Quran bernilai kebaikan. Sampai orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, saking pinginnya dia bisa membaca Al-Quran, kemudian dia memaksakan dirinya untuk membaca Al-Quran, walaupun bacaannya belum baik dan benar. Asal dia niatnya tulus karena Allah, ingin membaca Al-Quran, ingin tilawah Quran, kata Nabi, Al-mahiru bil Quran ma'asafratil kiramil barara. Orang yang sudah lancar bacaannya, baik dan benar tilawahnya, maka setiap kali dia membaca Al-Quran, dia akan dibersamai oleh para malaikat yang mulia lagi taat. Bagaimana dengan orang yang belum bisa membaca Al-Quran? Bagaimana dengan mereka yang masih terbata-bata? Kata Nabi, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani." Sementara orang yang bacaannya masih terbata-bata, lidahnya kaku, keluh, dia kesulitan untuk membaca Al-Quran, tapi dia punya semangat tilawah Quran, semangat bersama dengan Al-Quran, maka baginya 2 pahala. Masya Allah. Teman-teman Al-Kahfi yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan sudah berlalu 10 hari lamanya. Sekarang kita memasuki hari yang ke-11. Kira-kira sudah berapa kali kita menghatamkan Quran? Ada yang sudah hatam Qurannya? Boleh angkat tangan? Ada yang sudah dapat 15 juz misalnya, atau 25 juz yang tidak lama lagi akan hatam? Ada? Atau jangan-jangan ada yang baru
juz 1. Dari hari pertama sampai sekarang juz 1, nggak nambah-nambah. Itu masih mending ya. Tapi ada mungkin di antara kita yang belum sempat membuka Al-Quran, belum sempat pegang Quran, belum sempat menyentuh Al-Quran. Padahal bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Seharusnya kita jadikan sebagai momentum untuk lebih banyak waktu lagi, lebih banyak lagi waktu yang kita gunakan untuk bersama dengan Al-Quran. Jangan sampai Ramadan berlalu sementara kita tidak mengkhatamkan Quran. Saya mengapresiasi dan salut dengan sebuah pesantren di Jawa Timur. Ada satu pesantren Al-Fattah di Karas atau Temboro, Magetan, Jawa Timur. Itu setiap malam sholat tarawih dengan mengkhatamkan Quran. Sholat malam, sholat tarawih mengkhatamkan Quran. Padahal biasanya kan di beberapa masjid yang dicari sholatnya adalah yang paling cepat, duluan selesai yang mana, kan gitu. Yang paling sedikit rokaatnya, tapi yang cepat jumlahnya. Jadi rokaatnya ikut Muhammadiyah 11 rokaat, tapi cepatnya ikut NU. Padahal yang dicari itu bukan banyaknya rokaat, yang dicari itu bukan siapa yang cepat selesai, tapi seharusnya siapa yang paling khusyuk sholatnya, siapa yang paling banyak bacaannya, siapa yang lama berdiri. Maka luar biasa di Al-Fattah di Temboro itu sampai tiap malam mengkhatamkan Quran. Jadi sholat tarawih, dalam sholat tarawih itu khatam Quran. Kalau di tempat kami masih 1 juz, tiap malam ada yang 5 juz. Tapi kalau di Temboro bisa sampai 30 khatam, insya Allah. Nah ini sesekali ya, kita bisa merasakan bagaimana sholat tarawih atau sholat malam dengan bacaan seperti itu. Kalau di kantor mungkin nggak bisa ya, apalagi besok harus kerja jam 6 pagi gitu. Kapan kita bisa sholat malam? Tapi paling tidak, Masya Allah, kita yang terus-menerus berusaha untuk memperbaiki diri, walaupun sekarang belum bisa, mudah-mudahan insya Allah nanti kita bisa cari pesantren, cari masjid yang menyelenggarakan qiyamul lail, paling tidak 1 juz, kita bisa merasakan bagaimana rasanya sholat di Masjidil Haram, bagaimana sholat di Masjid Nabawi. Karena yang paling bisa kita rasakan itu adalah bagaimana kita bisa berlama-lama bersama dengan Al-Quran, terutama di malam-malam Ramadan. Karena Nabi mengatakan, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan iman dan mengharap keridhaan Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang luar biasa, Al-Qur'an dan puasa itu akan datang pada hari kiamat, meminta izin mereka berdua kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada mereka yang dahulu puasa di siang harinya dan qiyamul lail di malam harinya. Kata Nabi, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan datang menghadap Allah, memohon izin agar diperkenankan memberikan syafaat kepada dulu orang-orang yang mengerjakannya. Kata puasa, ya Rabbi manaqtuhu ta'ama bin nahari fasyafi'ni fihi. Ya Allah, kata puasa, dulu aku menghalangi ia untuk tidak makan di siang hari selama Ramadan. Maka hari ini, di hari kiamat ini, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Tidak mau kalah, Al-Quran datang menghadap Allah memohon izin, ya Rabbi mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kata Al-Quran, Quran nanti akan bisa bicara di hadapan Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, dulu gara-gara aku ia jarang tidur di waktu malam, sedikit tidurnya di waktu malam, dia menghatamkan aku, dia membaca aku, dia mentadabburinya aku. Maka izinkan aku pada hari ini untuk memberikan syafaat kepada mereka. Lalu kata Rasulullah SAW, permohonan keduanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita hanya puasa, jangan hanya kita salat-salat malam, hanya salat-salat biasa, tapi gunakan waktu malam kita untuk bersama dengan Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW sendiri ketika bulan suci Ramadan tiba, beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, di mana malaikat Jibril itu menyimak bacaan Rasulullah SAW dan Rasulullah membaca Al-Quran di hadapan malaikat Jibril. Nah,
Konsep talaki termasuk juga tadarus Al-Quran itu harus kita biasakan bukan hanya pada saat di bulan Ramadan tentunya, tapi juga di luar bulan suci Ramadan. Kita berusaha untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, malam-malam kita bersama dengan Al-Quran. Karena sesungguhnya ketika kita melewati satu malam dengan Al-Quran, malam itu akan menjadi malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Habibal Qalbi Ya Khair